Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PABP kelas 3. Setelah sebelumnya kita belajar tentang materi Arab sebelum Islam, di mana ketika itu Arab dikategorikan sebagai bangsa yang jahiliyah, artinya ketika itu banyak sekali kedoliman-kedoliman yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya itu adalah di mana setiap ada anak laki-laki yang lahir itu langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian bangsa Arab pada waktu itu juga kebanyakan dari mereka menyembah berhala. Nah, dan untuk materi kita hari ini yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas lebih jauh, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Nomor 1, meyakini sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai ajaran agama Islam dengan mantap. 2, menunjukkan sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai implementasi pemahaman kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. 3, menjelaskan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. 4. Menyimpulkan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad dengan benar. Kelima, membenarkan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan baik. Dan yang terakhir, menceritakan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Silakan kalian amati gambar berikut. Baik, setelah kalian mengamati, Bapak akan mengajukan 2 pertanyaan. Nomor 1, apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? 2, apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW? Silakan kalian jawab masing-masing. Nah, anak-anakku, setelah kalian menjawab pertanyaan pemantik, di sini Bapak akan menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap ataupun masa di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nomor 1, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Dan beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan terhitan, bersujud, bersyukur, dan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Dan apakah kalian tahu, menjelang kelahirannya Arsy bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, istighfar kepada Allah. Kalian bisa melihat ilustrasi peristiwa di mana ketika Nabi Muhammad SAW lahir, dan pada waktu itu ibunya Siti Aminah sangat menyaksikan dan sangat terkagum-kagum ya dengan keadaan dan keutamaan lahirnya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika itu malam pun sangat-sangat cerah, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah paling mulia dari suku Quraisy yang paling mulia, dan dari keturunan paling mulia, beliau lahir dalam keadaan yatim, di mana ayahnya wafat saat beliau masih dalam kandungan. Kemudian setelah lahir beliau disisukan kepada Halimah As-Sa'diyah
Dan ini juga menjadi suatu kebiasaan penduduk kota Mekah. Dan Halimah Sa'diyah itu berasal dari Bani Sa'ad. Ia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang panas. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, fasih berbicara, pemberani tegas dan pandai menunggang kuda. Tentu sifat-sifat inilah yang harus kita semua teladani dari beliau. Halimah Sa'diyah adalah wanita yang beruntung. Keberkahan dan kemuliaan didapatkan Halimah dari mengasuh Nabi Muhammad. Halimah mengasuh Nabi Muhammad selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak beliau untuk berziarah ke makam ayahnya. Dan ketika beliau menginjak di usia 6 tahun, ibunya yang bernama Siti Aminah meninggal. Kemudian beliau tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, setelah 2 tahun kemudian, tepatnya pada usia 8 tahun, kakeknya wafat. Selanjutnya beliau dirawat oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Dan pamannya ini beliau berasal dari suku Quraisy yang cukup disegani dan dihormati. Dari kisah ini kita bisa memahami bagaimana beratnya kondisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, dimulai ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan, kemudian pada usia 4 tahun ditinggal oleh ibundanya Siti Aminah, kemudian pada usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan yang ketiga, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak berdagang Nabi Muhammad SAW ke negeri Sam. Dan ia dididik oleh pamannya itu untuk berniaga atau berjual beli. Dengan segala kesungguhan dan kesabaran Nabi Muhammad, tentu beliau mendapatkan banyak keberkahan ya. Bahkan di dalam suatu perjalanan, beliau bertemu dengan salah satu pendeta dari Bukhara. Kemudian pendeta itu memberitahukan kepada pamannya bahwa telah terjadi atau telah tampak ciri-ciri kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana ketika itu rombongan dagang yang berangkat ke negeri Sam itu tidak pernah merasa kepanasan, karena selalu ada awan yang menghalangi terik matahari. Nah, dari sinilah pendeta tadi itu melihat ada tanda-tanda kenabian. Dan perlu diketahui juga bahwa pendeta itu adalah pendeta yang memang sangat ahli dan sangat paham dan sangat menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian pendeta di akhir mewanti-wanti kepada pamannya Abu Thalib untuk tidak menyebarluaskan informasi ini. Kenapa? Karena ditakutkan ketika beliau diketahui adalah seorang calon nabi, maka orang Yahudi tidak sungkan untuk menyakiti bila mengetahui bahwa Muhammad adalah calon rasul dan nabi. Nah, begitulah cerita singkat mengenai kisah Nabi Muhammad yang dibagi menjadi 3 fase, dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad, kemudian yang kedua masa anak-anak Nabi Muhammad, dan yang ketiga masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah
Bapak membahas materi barusan, Bapak akan menyimpulkan pembahasan barusan ke dalam 4 poin. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tahun 571. Yang kedua, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibunya Siti Aminah. Yang ketiga, Halimah Sa'diyah adalah ibu susu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, sikap sabar, jujur, amanah, dan mandiri telah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW saat beliau masih kecil dan remaja. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah singkat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengambil banyak-banyak hikmah dan pelajaran, di mana beliau adalah salah satu figur atau contoh yang patut kita teladani. Dimulai dari beliau lahir, beliau sangat mengalami masa-masa kehidupan yang sangat berat. Tetapi walaupun begitu, beliau tetap kerja keras, pantang menyerah, dan tetap mencerminkan sikap-sikap atau akhlak yang mulia, seperti penyabar, bersungguh-sungguh, dan dapat dipercaya. Mungkin itu penjelasan mengenai materi kita pada hari ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.